Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama gua Rayut dan kali ini gua akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Hake. Film ini dirilis pada tahun 2004, disutradarai oleh Rajkumar Santoshi dan dibintangi oleh Amitabh Bachchan, Akshay Kumar, Ajay Devgan, Prakash Raj dan lain-lain. Film ini bercerita tentang 5 polisi hebat yang berjuang melawan kebusukan politik, sistem pemerintahan dan bobroknya hukum di India. Seperti apakah keseruannya? Silahkan kawan, siapkan kopi dan gorengan bata, menjauh dari keramaian, kenakan handset dan बेटी बेटी तू अंदर तेरा बेटा अंसारी का cerita dimulai ketika polisi berhasil menemukan sejumlah senjata dari rumah seorang dokter bernama Ansari yang tinggalnya di kota Chandangar. Saat diinterogasi, Ansari tak mau mengeluarkan sepatah kata pun. Polisi sangat bisa menyimpulkan kalau Ansari adalah anggota teroris atau agen ISI dan kemungkinan Ansari mempunyai peran penting dari jaringan tersebut. Polisi akan membawanya ke Mumbai guna melakukan persidangan. Namun saat rombongan polisi yang membawanya baru saja keluar, mereka diserang oleh kelompok teroris. Dan di sini polisi masih berhasil membawanya kembali. Di depan awak media, babak menteri bernama Deodar berbicara banyak tentang bahaya teroris dan rencananya ia akan membentuk tim khusus yang akan dipilih dari kepolisian Mumbai untuk menjemput Ansari dari Chandangar guna dilaksanakan sidang di Mumbai. Pihak kepolisian Mumbai melakukan rapat guna menunjuk siapa saja yang akan diberangkatkan ke Chandangar. Naidu yang mempunyai jabatan tinggi di kepolisian menunjuk 5 orang. Yang pertama ada Kamlesh, Gajanan, dan juga Aswin. Mereka bertiga adalah polisi baik yang tidak bisa disuap. Kemudian ada Sekar, polisi yang suka nidurin istri orang dan doyan banget sama duit suap. Dan satu lagi ada Babak Divisi Anand Kumar, polisi yang sangat dihormati, berani dan selalu berjuang mati-matian untuk menjaga kehormatan seragam yang ia kenakan. Namun saat ia ditunjuk, awalnya ia sempat menolak karena anaknya yang akan melaksanakan pernikahan. Namun Naidu berhasil membujuknya. Saat mereka siap akan berangkat, mereka mendapati seorang fotografer yang mencurigakan. कंपाउंड के बाहर एक फोटोग्राफर है, पकड़ लो उसे। चलो ज्यादा पैसे मिल जाएंगे पर ये क्या कर Si fotografer dibolehkan pulang, namun 4 polisi mengikutinya. Dan benar saja ternyata ia disuruh oleh seorang bernama Angri. Angri menganggap orang yang ia suruh telah melakukan kesalahan sehingga ia memasang bom di telepon rumahnya saat polisi masuk dan terjadilah. कल हो न हो Tim telah sampai di Chandangar dan mereka bertemu Ansari. Namun saat mereka akan membawanya ke Mumbai, salah satu polisi dapat informasi dari seorang gadis bernama Mahalaxmi tentang keberadaan orang-orang mencurigakan di salah satu kos-kosan. Akhirnya, tim langsung menuju ke tempat tersebut. Ternyata itu adalah Angri dan rekannya yang saya sendiri tidak tahu sedang apa mereka di sini. Namun di sini terlihat ada salah satu temannya yang kakinya pincang karena dianggap hanya akan merepotkan. Angri pun membunuhnya di sini. Tim sudah bertemu dengan Mahalaxmi dan ia menunjukkan kamar yang ia curigai. Namun sayangnya saat mereka masuk, mereka semua sudah pergi dan hanya ada satu jenazah temannya yang baru saja mereka bunuh. Tak lama suara telepon berbunyi, namun Pak Anand melarang untuk mengangkat telepon tersebut. Dan benar saja dugaan Pak Anand, ternyata mereka telah memasang bom di teleponnya yang mana bila telepon itu diangkat, otomatis bom tersebut akan meledak.
Saat ditanya tentang kenapa ia menghubungi polisi, Mahalaksmi menjawab karena ia mendapati anak-anak kecil bermain peluru dan polisi juga menanyakan tentang pria yang berada di kamar ini. Namun Mahalaksmi tidak mengetahui nama dan identitasnya, tapi ia masih ingat betul dengan wajahnya. Dan kebetulan Mahalaksmi juga akan pulang ke Mumbai. Akhirnya tim mengajaknya pulang ke Mumbai bersama mereka karena selain kebetulan ia juga bisa berguna jika nanti bertemu pria itu. Pak Anand memberitahu pada Naidu bahwa besok tim akan menuju Mumbai tidak menggunakan kereta api, melainkan mereka akan menggunakan mobil karena mereka menemukan rincian tiket kereta api yang telah dipesannya berada di mulut mayat yang ia temukan. Dan ia khawatir juga dengan keselamatan Mahalaksmi yang nanti bisa berguna di pengadilan. Pak Naidu pun mengizinkannya dan memberi himbauan untuk berhati-hati di jalan. Saat Pak Anand keluar dari kantor, ia dipanggil oleh seorang ibu dan anak kecil yang mana itu adalah anak dan ibu kandung Ansari. Dan ibu itu memohon dengan sangat pada Pak Anand untuk membantu Ansari mencapai pengadilan di Mumbai, bukan membunuhnya di jalan. Karena ibu itu sangat meyakini kalau Ansari tidaklah bersalah. Anand diperkenakan memilih satu polisi dari Chandigarh guna mengantar dan menunjukkan jalan menuju Mumbai. Sementara Sekar sedang asik menggombali Mahalaksmi. Pak Anand mendapat telepon dari Angri. Angri mengatakan kalau dirinya lah yang telah menaruh mayat dan bom yang Anand temukan. Di sini Angre tak mau mengatakan namanya, tapi ia mengatakan kalau dirinya merupakan teman lamanya yang tak akan pernah memaafkannya. Pak Anand juga mendengar suara anak dan istrinya, yang itu artinya Angri sedang berada di rumah Anand. Saat telepon mati, Anand pun menelpon ke rumah, namun di rumah tidak sedang terjadi apa-apa. बचपन से मुझे डेंजर से खेलने का Di बहुत शौक। tengah perjalanan, mereka terhambat oleh kemacetan yang panjang karena ada kecelakaan. Akhirnya mereka memutuskan untuk melewati jalur alternatif yang medannya lumayan terjal dan gelap gitu ya. अरे हटो। चलो बाजू हटो, पीछे हटो। Saat mereka terjebak di tengah keramaian pasar sapi, Anand mendapat panggilan dari Angri. Angri mengatakan kalau dirinya sedang melihat Anand di tengah keramaian. Namun di sini Angri batuk-batuk yang membuat Anand melihatnya sehingga terjadilah kejar-kejaran. अंसारी पर नजर रखो, मैं आता हूँ। स्टॉप। Karena usianya yang sudah cukup tuak, Anand pun mengalami bengek sehingga ia tidak berhasil menangkapnya. Sekar mendengar suara mencurigakan seperti suara detik-detik bom yang akan meledak di bawah mobilnya. Saat ia mengeceknya, ternyata benar di bawah mobil terdapat bom yang akan meledak. Setelah terjadi ledakan, ada mobil mencurigakan yang datang dan langsung putar balik. Tak hanya itu, kali ini mereka harus mendorong mobilnya karena tidak bisa menyala saat di starter.
Sudah cukup jauh mereka mendorong, di tengah hutan mereka menemukan sebuah rumah tua. Karena HP yang mereka bawa tidak dapat sinyal, akhirnya mereka memutuskan mampir untuk meminjam teleponnya dan tinggal sementara sembari menunggu bantuan dari polisi. Di tengah kegelapan, Sekar mencoba menggoda Mahalaksmi, namun sepertinya imannya masih lumayan kuat sehingga Mahalaksmi menolaknya. Dan di sini Pak Anan mencoba mengingat tentang pria yang menelpon dan ia juga mengingat tentang salah satu teman lamanya yang bernama Angri yang juga merupakan seorang mantan polisi yang telah dipecat. Di mana dalam kejadian itu Anan memergokinya telah membunuh 4 orang dan 1 polisi karena ia mendapat suap dari perampok bank. Saat kejadian itu juga Angri berusaha membunuh Anan, namun Anan berhasil melakukan perlawanan dan Anan memukuli Angri hingga matanya picak. बहुत पछताओगे तुम, पछताओगे, पछताओगे। Beberapa saat kemudian akhirnya mobil polisi datang. Namun sayangnya itu bukan polisi melainkan salah satu anggota tewas dan mayatnya ada di depan pintu. Saat mereka menyeretnya masuk, terdapat sebuah surat yang bertuliskan, "Bawa Ansari keluar, kami segera datang." Pak Anan tak mau membebaskan Ansari begitu saja apapun yang terjadi. Namun yang menyulitkan adalah mereka tak memiliki peluru yang cukup untuk melawan mereka. Tiba-tiba Sekar melepaskan borgol Ansari dan akan menyerahkan pada mereka. Pak Anan membentak dan melarangnya untuk membebaskannya, namun Sekar tetap bersikeras akan menyerahkannya karena menurutnya Ansari adalah ancaman untuk keselamatannya. Jika Ansari tak diserahkan, maka semuanya akan mati konyol di sini. Persetan dengan perintahmu, persetan dengan pekerjaan ini. Perselisihan semakin memanas sampai mereka saling todong pistol. Namun tiba-tiba Ansari teriak dan merebut tangan Sekar lalu menodongkan pistolnya ke arah sendiri. Ansari memintanya untuk membunuhnya. Ansari mengatakan, "Kalian pikir mereka memburu kalian untuk menyelamatkanku? Bukan, mereka justru berusaha membunuhku." Ansari menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ansari adalah seorang muslim yang profesinya sebagai dokter. Ia adalah korban fitnah politik. Dia dicap pengkhianat, agen ISI, Pakistan dan lain-lain. Cerita ini bermula ketika ia menangani 3 korban kerusuhan dan ia diminta untuk mengeluarkan hasil otopsi palsu, di mana ketiga korban tersebut merupakan orang yang telah mati karena diracun. Namun Ansari diminta untuk membuatkan hasil otopsi palsu yang seakan-akan mereka bertiga mati karena korban kerusuhan. Dan rekan Ansari disuruh oleh pihak MIRO untuk menyerahkan hasil sertifikat palsu tersebut pada MIRO. Rekannya juga mengatakan pada Ansari kalau seandainya Ansari tak mau mengeluarkan sertifikat palsu, maka hidupnya akan sangat-sangat berbahaya dan terancam. Namun Ansari tetap bersikukuh tak mau mengeluarkan sertifikat palsu karena itu perbuatan yang menyimpang dan dosa besar tentunya. Bahkan jika ia harus kehilangan pekerjaan pun, ia tak akan pernah mau mengeluarkan hasil otopsi palsu tersebut. Dan pada saat itu juga seorang jurnalis lepas bernama Joshi mendengarkan secara langsung pembicaraan Ansari dan rekannya tersebut. Sesungguhnya Joshi juga tahu tentang hal ini. Ini adalah permintaan dari Menteri Deodar. Deodar adalah orang yang paling gencar melakukan perdamaian, tapi Deodar adalah orang yang merekayasa kerusuhan ini. Joshi juga tahu nama-nama ketiga jenazah yang mati karena diracun itu. Dan ia juga punya bukti file rekaman rencana-rencana Deodar dalam upaya meracuni ketiga orang tersebut. Kemudian Ansari mengatakan pada Joshi, "Lantas apa yang bisa aku lakukan?"
Joshi memintanya untuk memberikan hasil otopsi ketiga mayat tersebut, lalu Joshi akan menggabungkan dengan bukti-buktinya dan ia akan menerbitkan di kabar harian supaya Deodar dapat ditangkap. Dan Ansari pun menyerahkan hasil otopsi asli tersebut pada Joshi dan Joshi memberikan kartu namanya pada Ansari. Keesokan harinya, Ansari membaca koran, namun ia tak menemukan berita tentang Deodar yang seharusnya Joshi sudah menerbitkannya. Ansari pun bergegas menelpon Joshi, namun yang mengangkat bukan Joshi melainkan orang misterius yang mengancam keselamatannya. Saat Ansari baru saja sampai di rumah sakit, ia ditunggu oleh media yang menanyakan tentang korban kerusuhan. Saat Ansari belum sempat menjawab pertanyaan media, Ansari dikagetkan dengan datangnya Joshi yang kondisinya sudah sangat parah. Sebelum ia tewas, Joshi terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu yang sepertinya penting. Namun Ansari tak dapat memahami apa yang ia katakan. Tak lama Ansari mendapat sebuah telepon yang menanyakan tentang file yang berisikan bukti-bukti kebobrokan Deodar. Padahal Ansari sendiri tak tahu di mana file itu. Beberapa jam kemudian, rekan-rekan Muslim Ansari datang marah-marah pada Ansari dan mereka mengatakan kalau Ansari telah berkhianat dan telah merusak nama baik Muslim karena polisi baru saja menggerebek rumahnya dan telah ditemukan banyak senjata di rumah Ansari. Dan parahnya lagi, polisi telah membakar rumah Ansari dan keberadaan keluarganya pun entah di mana. Tak lama polisi mendatangi Ansari dan menanyakan tentang file tersebut. Anan mengatakan pada Ansari kenapa Ansari tak mau berbicara yang sesungguhnya. Ansari menjawab, pada siapa aku harus mengadu? Pada siapa? Pada polisi. Polisi telah menanam senjata di rumahku. Wartawan telah menjulukiku teroris, agen ISI, Pakistan, pengkhianat dan lain sebagainya. Namun tiba-tiba listrik mendadak padam dan mereka di luar kembali menyerang sehingga Anan memerintahkan Sekar untuk menyembunyikan Ansari. क्या करें सर? Angri mengatakan kalau kita sama-sama berjuang di bawah naungan pemerintahan. Bedanya hanyalah kau dibayar melalui cek dan aku dibayar menggunakan uang cash. Hanya saja nominal yang Angri dapatkan lebih banyak. Menyadari Ansari, Sekar dan Aswin tak ada, Angri pun menyuruh rekannya mencari mereka. Angri mengatakan pada Anan kalau seandainya dirinya ingin membunuh Anan itu sangatlah mudah dari dulu. Namun Angri mengatakan kalau kehidupan tak ada artinya apa-apa bagi Anan. Yang Anan pikirkan hanyalah kehormatan pada seragam yang ia kenakan. Maka dari itu Angri berniat membalas dendamnya dengan cara ia dipermalukan. Dimana jika Ansari tidak sampai ke pengadilan, maka media akan mengecap Anan sebagai pengkhianat negara karena dituding membunuh atau membebaskan Ansari. Tak lama rekan Angri berteriak memberitahu kalau ada orang yang bersembunyi di gudang. Namun saat Angri masuk gudang, Aswin menembak tabung gas yang ada di gudang tersebut. Shut up! Get out! Move! Ansari! Mereka semua berhasil kabur namun Ansari tertembak yang membuatnya harus terluka parah. इसे फौरन अस्पताल ले जाना चाहिए सर खून रुक नहीं रहा है Tak lama atasan Anan yaitu Pak Nadu menelpon, namun Anan sedikit timbul kecurigaan terhadap Nadu.
Dan saat diangkat, nadu keceplosan menanyakan keadaan Ansari yang tertembak. Padahal harusnya tak ada seorang pun tahu tentang kondisi ini. Hal ini membuat Anan sangat meyakini kalau Nadu telah bersekongkol dengan Angri dan juga Deodar. Mereka membawa Ansari ke rumah sakit dan dokter telah mengeluarkan peluru dari dalam tubuhnya. Namun kondisinya kritis sehingga ia harus mendapatkan perawatan untuk beberapa hari ke depan. Anan berbicara pada temannya bahwa sesungguhnya orang-orang yang memerintahkan misi ini, mereka sendiri sebenarnya tidak ingin Ansari sampai di pengadilan, dan perjuangan ini sangat mustahil untuk diteruskan karena membawa Ansari ke pengadilan mereka harus melawan seluruh sistem pemerintahan, dan seandainya jika berhasil membawa ke pengadilan pun pemerintah pasti akan membalas dendam pada mereka dan itu akan merugikan mereka sendiri. Untuk itu Anan menyuruh rekannya untuk meninggalkan tempat ini dan pulang ke Mumbai demi masa depan rekan-rekannya. Sementara Anan berniat akan tetap tinggal dan meneruskan misi ini sendirian. Namun di sini Sekar yang biasanya dablek, ia justru membantah dan tak mau pulang. Ia akan melanjutkan perjuangan ini sampai akhir. Bahkan jika Anan tak mengizinkannya, ia akan terus mengikutinya. Anan pun mengizinkannya dan Kamles, Aswin, Gajanan dan juga Mahalaksmi pun memutuskan untuk ikut sampai akhir. Dan mulai sekarang, mereka tak mau berhubungan dulu dengan Mumbai, entah itu panggilan telepon atau kabar apapun. Namun tak lama, kepolisian dari Mumbai datang. Mereka mendapat informasi dari dokter di rumah sakit ini. Sorry, I had to inform. मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। Namun di sini, justru inspektur itu yang kena ceramah dari Pak Anan mengenai tujuan polisi yang sesungguhnya. जैसे पॉलिटिशियन का जूता चाटते हम जब उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी इस हरामी देवता ने पैसे के लिए तरक्की के लिए हेलो Tak lama Naidu menelpon dan menyuruhnya untuk menangkap Anan dan timnya. Namun si inspektur tersebut mengatakan kalau dirinya tak berhasil menemukan Anan dan tak ada Ansari di rumah sakit. Sekar telah berubah menjadi manusia yang bijak dan mempunyai tujuan hidup yang baik. Hal itu membuat Mahalaksmi jatuh hati padanya dan mereka berdua akhirnya menjalin hubungan asmara. Sementara Angri, Menteri Deodar dan Naidu sedang mencari cara untuk menghentikan tim yang dipimpin Anan itu, karena jika Ansari benar-benar sampai ke pengadilan, Ansari pasti akan membawa file yang berisikan kebobrokan Deodar dan Deodar akan dipermalukan media dan akan menjadi mantan menteri terburuk sepanjang sejarah. Tak lama, seorang polisi datang dan menginformasikan kalau media terus-menerus menanyakan tentang kasus Ansari. Akhirnya Deodar memberikan informasi palsu pada media, di mana Deodar telah mengonfirmasi bahwa Ansari dibawa kabur oleh divisi Anan dan timnya. Media juga mengeklaim bahwa Anan dan timnya telah berkhianat dan bersekongkol bersama kelompok ISI. Keesokan harinya, saat kondisi Ansari sudah agak mendingan dan akan dibawa ke Mumbai, massa berhasil menemukan keberadaan mereka dan berniat untuk menghabisi Ansari. लोग लाठी तलवार लेकर अंदर घुस गए। तोड़फोड़ हम लोग पीछे के रास्ते से जा सकते हैं सर। क्या हो मारो अंसारी को कौन बोला? कौन बोला ये? हैं? तुम? तू बोला? मुझे मारेगा? ये ले मार, मुझे मार, मत। गद्दार है, उसे सजा मिलनी चाहिए। तू देखो, जल्लाद तू। किसने हक दिया तुझे? Namun di sini Anan tak gentar sedikit pun, bahkan ia menyuruh mereka untuk membunuhnya sebagai gantinya.
Dengan gagah beraninya, ia melontarkan kalimat-kalimat yang sangat menyentuh sehingga tak seorang pun berani menyentuhnya. हम जानते हैं सच्चाई क्या है। ये देखो, खून बहाया हमने सच। Mereka mendatangi stasiun yang sangat sepi. Di situ mereka bertemu dengan petugas stasiun dan si petugas itu mengatakan kalau sebenarnya stasiun ini sudah tidak dioperasikan lagi. Namun atas perintah dari pusat, ia akan mendatangkan kereta khusus untuk menjemput mereka. Di dalam stasiun, Sekar memergoki Mahalaksmi yang sedang menelpon dengan seseorang. Namun Mahalaksmi mengatakan kalau ia sedang menelpon ayahnya. Setelah sekian lama menunggu, kereta pun akhirnya tiba. Namun Anan justru masuk untuk menjalankan strategi yang telah ia rancang karena ia tahu kalau kereta tersebut sudah pasti dikendalikan oleh setan. Come on, Kamlesh! Kamlesh, come on! और तेज! और तेज! Kamlesh! Namun saat mereka tiba di Mumbai, nyawa Ansari sudah tidak bisa diselamatkan lagi. हमें धोखा नहीं दे सकते इतना। तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सर आप लोग चुप क्यों हैं? क्या आप लोगों ने ISI से पैसे खाए? Saat ia mencoba menjelaskan pada ibunda Ansari, ia sudah tak mempercayainya lagi. Tak ada orang yang sudi mengubur jenazah Ansari. Namun tim menguburkan jenazahnya sesuai syariat Islam walaupun mereka beragama Hindu. Anan mengatakan pada media kalau kasus ini belum berakhir. Tim hanya menguburkan jenazahnya, bukan kasusnya. Saat Deodar dan Naidu sedang melakukan baku cekcok dan saling menyalahkan, Anan datang dan Deodar berusaha merayunya dengan mengiming-imingi uang yang tak bisa terhitung nominalnya dan akan mempromosikan tim dan akan memberinya penghargaan. Namun Anan tak butuh itu, ia justru mengancam akan mengusut tuntas kasus Ansari. Deodar mengatakan kalau tidak akan mungkin ada menteri yang dihukum, itulah undang-undang yang tak tertulis di negara ini. Anan mengatakan kalau ia akan merubah hukum dan akan dimulai dari dirimu, Deodar. Anan meminta rekannya untuk melacak anak dari Joshi Bhaskar, si wartawan yang meninggal kala itu. Karena berdasarkan cerita dari Ansari, Joshi menyimpan file-file itu. Dan rekannya Anan berhasil melacak keberadaan anaknya Joshi, sehingga Sekar bergegas menuju ke kediamannya.
Saat bertemu anaknya, ayahnya tidak pernah bercerita apapun tentang Deodar dan Ansari. Yang ia punya hanyalah kenang-kenangan rekaman detik-detik ayahnya saat menghembuskan nafas terakhirnya. 213 व्यक्ति घायल हैं और Sekar membawa rekaman itu ke seorang pakar psikolog untuk bisa mengartikan kalimat yang ia ucap. Dan kalimat tersebut adalah GPO Kotak Ikan 115 Mumbai. Sekar pun bergegas akan menuju ke tempat tersebut. Namun di sini Mahalaksmi menelponnya dan Sekar juga mengatakan kalau dirinya telah menemukan filenya dan ia akan segera menuju GPO. Namun Mahalaksmi memaksanya untuk bertemu dan akhirnya mereka berjanjian akan bertemu di GPO. Sekar juga memberitahu Anan kalau dirinya telah menemukan filenya dan akan menuju ke lokasi. Anan pun juga akan menyusulnya ke sana. Sekar dan Mahalaksmi berhasil menemukan filenya. Namun saat mereka bergegas keluar, ia dikagetkan dengan satpam yang tadi berjaga sudah tewas. Good evening. Dan ternyata ada si Angri di situ. Sekar menitipkan file itu ke Mahalaksmi dan menyuruhnya membawa ke Pak Anan. ये पैकेट आनंद साहब तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सिर्फ उन्हीं के हाथ में देना, समझी? ओके टेक केयर। आई लव यू टू शेखर महालक्ष्मी! हैरान परेशान. Mahalaksmi adalah kekasih Angri dan mereka telah bersekongkol sejak awal. और तुम लोगों को जरा शक भी नहीं हुआ. ये मेरे कहने पर तुम्हारे साथ आई. शेखर हम जीपीओ गए थे, कहाँ हो तुम? बड़ी होशियार ताकि इस फाइल का पता लगा सके. सबको बेवकूफ बनाया इसने. होशियारी से हेलो? तुम्हारे बीच रही ताकि तुम्हारी हर चूतिया बंगले में मेरा अंदर आ जाना. महालक्ष्मी Sekar memberi pesan terakhir padanya, bunuh aku dan jangan memberitahu kepada siapapun bagaimana aku tewas, atau semua orang akan berhenti percaya dengan yang namanya cinta. Dan Sekar juga meminta Mahalaksmi untuk menembakkan peluru pertamanya atas nama pengorbanan cinta. शेखर get out from there. Anan mendatangi Deodar dan menghajarnya, namun ia tak tegaan untuk membunuh seseorang. मारो मुझे, मत मारो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। Diam-diam Aswi dan Anan membuntuti Mahalaksmi. नायडू ने बताया मुझे अनंत बहुत बुरी तरह. मैं तुम्हें फाइल दूंगा. कहा ना $1 मिलियन. तुमसे ज्यादा नहीं जान. ट्रांसफर कर रहा है. क्या कीमत है इस फाइल की जा
अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि डॉक्टर इकबाल अंसारी के ऊपर सारे सबूतों पर गौर करने के बाद मिनिस्टर देवधर, एडिशनल कमिश्नर श्रीकांत नायडू Dengan segala bukti yang terkumpul, pengadilan memberi hukuman penjara seumur hidup untuk mereka bertiga, namun mereka akan dikurung di tempat yang terpisah. Aswi membawa Angri menuju ke lapas. गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। Lagu timid